Ya, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan kita di Warung DKP, Wacana dan Ruang Diskusi Kaum Pemuda. Podcast ini kita bikin sebagai tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol, terutama masalah dan topik-topik yang mungkin lagi relevan dengan zaman sekarang. Dan kita akan undang beberapa pembicara yang nantinya akan selain memperkenalkan diri juga memberikan ide dan pendapat mereka mengenai topik yang akan dibawa. Oke, topik hari ini kita akan bahas soal wabah COVID, terutama soal lockdown. Bagaimana impact-nya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yosua. Saya orang yang kerjanya sebagai IT. In general, mempunyai temperamen seperti seorang ekstrovert. Saya sudah menikah, berumur 35 tahun. Nanti para pembicara juga akan memperkenalkan diri seperti itu, tujuannya agar kita tahu demografi dari para pembicara kita. Jadi kita mengetahui pasti akan ada bias dalam setiap pembicaraan. Jadi dengan mengetahui professional training, temperamen mereka, kita akan punya bayangan yang lebih jelas tentang hasil nanti dari diskusi kita. Oke, izinkan saya juga memberitahukan beberapa peraturan. Secara general, podcast ini kita akan saling berbicara, jadi semua orang boleh bicara dan harus bicara. Tapi kita harapkan untuk berbicaranya bergantian. Kalau yang tipenya diskusi, selama satu orang ngomong, sebaiknya jangan diinterupsi, tapi ketika dia berhenti boleh mengatakan permisi atau maaf, dan kemudian kesempatan akan diberikan untuk bicara lain mungkin memberikan tanggapan atau masukannya. Ada juga tapi bagian yang nanti semua orang harus berbicara tanpa diinterupsi sampai dia selesai. Secara umum juga kita sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung, dan bisa mungkin tidak menyangkut ke hubungan yang bersifat sara. Ya, kira-kira begitu aja sih rules podcastnya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan memperkenalkan beberapa pembicara kita hari ini. Yang pertama mungkin mulai dari yang paling muda, Jose Giovanni. Silakan Jose. Ya, halo. Nama saya Jose Giovanni, umur 24 tahun. Status sekarang belum menikah, tapi udah punya pacar. Terus temperamennya mungkin introvert, jadi lebih senang kalau di rumah. Ini kayak pas lockdown ini cukup bisa recharge energi karena nggak ketemu siapa-siapa. Terus professional trainingnya itu saya kerja sebagai aktuaris di salah satu insurance company di Singapura. Jadi aktuaris itu lebih ke setting harga buat insurance premium berdasarkan risk profile dari masing-masing customer. Nah, kira-kira itu sih intro dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Jose. Ya, selanjutnya mungkin dari yang kedua paling muda, Vina, silakan. Ini nggak salah nih, Yos. Ya, tidak bisa protes, itu mungkin nanti akan ditambahkan dalam tulisan. But I take it. Iya, nama saya Melvina. Apa ya ini? Oh, temperamennya juga kayak Jose ya. Aku sangat introvert tapi. Terus belum menikah juga. Professional trainingnya aku dari R&D do technology development, terus product development. Sekarang banyak melakukan edukasi dan training di oral care space. Iya, begitu aja, Yos. Ya, thank you Vina. Ya, selanjutnya yang paling berusia di antara kita. Ya, walaupun mukanya paling muda di antara kita semua, nggak penting.
Nama lengkap Ahmad Arifin Adiputra, dipanggil Ahmed. Umur 37 tahun ini. Kalau soal karakter, saya ambivert, tergantung situasi. Kadang extrovert, kadang introvert. Tapi ya mungkin lebih condong ke extrovert kali ya. Terus soal pekerjaan, saya tadinya engineer di production plant, right? Terus tapi sekarang udah setahun belakangan ini di supply chain. Ya. Status Gitu aja. Status saya menikah dengan 2 anak yang sangat berisik. Bisa kedengaran mungkin dari background soundnya. Ya, terima kasih. Ini menurun dari bapaknya. Enggak, saya kan ambivert bilang. Ya, kita perlu Bilang menekankan komentar soal orang-orang lain. Ya, jadi tadi 3 pembicara kita seperti Anda sudah dengarkan, ada Jose yang paling muda yang professional trainingnya sebagai aktuaris, juga Vina, satu-satunya wanita yang hadir malam ini, ya professional trainingnya di R&D, terutama dalam medical dan oral care. Dan yang terakhir adalah Ahmed yang biasa dipanggil Ahmed, yang ambivert ya, dan juga humoris seperti mungkin bisa kita lihat ya. Oke, saya akan mulai dengan diskusi nih. Jadi kita akan mulai ngobrol untuk lebih gampang. Jadi kita mulai pakai alfabet, mungkin dari A dulu Ahmed, terus Jose, terus Vina, V ya, terakhir. Seperti biasa diskusi itu artinya kita akan coba, setiap kali nanti saya melemparkan pertanyaan, Anda akan menjawab. Sebisa mungkin nanti kita akan bergantian dulu menjawab. Terus kalau ada yang mau ditanggapi atau apa, silakan bilang permisi atau bilang maaf gitu ya. Jadi kita bisa kasih kesempatan buat ngomong. Oke, pertanyaan pertama nih, kita kan sekarang sudah mungkin buat kebanyakan orang ada yang berubah nih kan ya, terutama karena wabah virus corona ini. Sebenarnya ada lockdown, ada ya berita panic buying di mana-mana. Tapi mungkin pertanyaan pertama, bagaimana dengan hidup Anda sendiri sebenarnya? Ada nggak sih yang berubah? Terus bagaimana perasaan Anda? Dan apa mungkin yang Anda rindukan yang sekarang ini mungkin lagi tidak ada? Oke, kita bisa mulai mungkin dari Ahmed. Oke. Kalau dari gue sendiri sih, yang paling kehilangan sih gue interaksi terus terang kehilangan ya. Terus yang gue merasa interaksi bukan cuma interaksi sama orang kantor, tapi juga interaksi sama orang-orang secara general lah gitu. Yang biasanya kan Sabtu Minggu biasanya kan ada acara di gereja atau ketemu teman. Sekarang udah nggak bisa. Kalau soal lifestyle, gue biasanya nge-gym. Sekarang gue nggak bisa nge-gym, jadi sebulan ini gue bakal nggak bisa nge-gym. Itu juga satu hal yang berubah. Pertanyaannya selain itu apa lagi ya, Yos ya? Ya, intinya hidup Anda sekarang yang ya Pak, ya itu sebenarnya udah cukup menjelaskan sih, Mas. Any disruption, apakah yang kamu rasakan, apa yang kamu rindukan, in general hidupmu sekarang kayak apa gitu? Ya, ya jadi ya begitulah, banyak di rumah, jadi lebih banyak saya berkumpul sama keluarga juga kan ya, itu juga. Jadi kalau istri ngeselin jadi makin ngeselin gitu kan. Ya, perlu diperhatikan agar podcast tidak merusak rumah tangga ya. Istri boleh tolong di luar dulu sebentar. Lagi di mute, Matt. Iya, gue tahu. Tadi bahasa ditabokin, jadi gue mute dulu. Oke. Ya, terima kasih, Matt. Kalau itu mungkin lanjut ya, kita coba. Kalau Jose gimana, Jos? Gimana hidup lu belakangan? Apa yang berubah? Tadi lu bilang lu happy sebetulnya in general gitu ya. Tapi ada nggak sih juga yang lu kangenin gitu? Ya silakan, Jos. Oke. Jadi sebenarnya gimana ya? Ya yang pasti berubah pasti ada kayak Ahmed gitu ya, kayak
ke gym ya. Gue biasanya tiap hari gue latihan MMA, jadi gue nggak bisa latihan. Terus kayak gimana ya, pokoknya beda sih kayak permisi. Kan jadi nggak bisa tuh. Sorry? Mungkin bisa dijelaskan MMA itu apa? MMA itu mixed martial arts. Basically gue belajar dua hal, Muay Thai sama Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau Muay Thai kita fightingnya standing. Nah kalau Jiu-Jitsu kita lebih ke ground fighting. Ya jadi gue belajar dua itu alternate. Jadi one day Muay Thai, one day Jiu-Jitsu gitu. Jadi ganti-gantian, dan itu gue biasa pulang kerja pasti ke sana ke gym buat latihan. Ya tapi sekarang nggak bisa karena gym gue tutup juga. Oke. Jadi kehilangan MMA. Selain itu kehilangan MMA. Ada lagi nggak? Selain itu ada sih kayak interaksi sama, biasanya kan ke kantor. Nah, ini kan sekarang work from home. Kalau ke kantor kayak gimana ya? Kita ada ketemu teman-teman kerja juga ya kan. Kalau misalnya lagi kerja bosen, kita bisa ngobrol sama teman, discuss something gitu. Terus kita lunch time juga bisa istilahnya ngobrol-ngobrol sama teman kan, meskipun tadi kayak gue bilang gue orang introvert, tapi itu yang mungkin gue miss gitu loh, kayak itu yang gue kangenin, gimana gue bisa ketemu sama orang dan bisa ketemu sama teman gereja juga. Nah, sekarang kan nggak bisa, nah, kita ada kebaktian hari Minggu di gereja gitu. Iya, kayak sekarang ini udah seminggu lebih gue work from home. Jadi kayak buat sekarang sih masih oke, tapi lama-kelamaan gue merasa kayak kok lama-lama bosen juga gitu. Nah jadi ya itu mungkin yang tadi gue interaksi sama orangnya itu dan MMA. Ya, thank you Jos. Oke. Mungkin yang terakhir, Vin, pertanyaan yang sama ya, Vin. Bagaimana kehidupan kamu belakangan? Oke, buat aku mungkin perlu ada rutinitasnya lagi ya. Aku ke kantor itu one way 1,5 jam. Jadi benar-benar save time gitu ya, nggak usah spend 1,5 jam ke kantor pergi dan pulang. Jadi harus beradaptasi. Jadi waktu aku harus 1,5 jam ke kantor itu, aku quiet time-nya di MRT. Jadi sudah terbiasa dengan quiet time-nya pakai HP gitu ya. Terus sekarang balik lagi pakai Alkitab, kayaknya agak-agak perlu adjustment gitu. Terus dengan semuanya berubah situasinya, suasananya gitu. Terus cuman kerjaan sangat berbeda karena kerjaanku involve banyak, harus ada ketemu customer, do training, do educational program gitu ya. Jadi sekarang ini semuanya tidak bisa dikerjain gitu. Terus juga kita mesti tiap berapa hari melihat peraturan pemerintah, semuanya harus berubah lagi gitu. Jadi banyak antisipasi lah ya. Cuman in terms of workload jadi sangat berbeda gitu. Cuman miss juga ketemu teman-teman kantor. Soalnya udah kayak keluarga gitu ya. Jadinya miss juga ketemu mereka. Cuman on the other hand, iya, aku juga merasa bisa recharge juga sih di rumah gitu, karena nggak terlalu banyak interaksi sama orang gitu ya, maksudnya seperlunya aja. Apalagi ya, mungkin kira-kira begitu. Terus mungkin kegiatan di gereja juga jadi nggak bisa bertemu gitu ya, selain teman-teman kantor, teman-teman di gereja juga udah lama banget nggak ketemu. Iya, gitu aja sih. Oke, thank you, Vin. Ini tampaknya kumpulan pembicara kita hari ini cukup diverse ya. Jadi memang kebetulan ada 2 orang extrovert, yang 1 ambivert, terus ada 2 introvert. Dari respons kalian itu sebenarnya cukup in general sebenarnya walaupun introvert pun tetap physing out gitu ya, ketemu
sama teman ngobrol, apalagi buat yang emang udah dekat sama teman kantor dan teman kerja. Kemudian dari segi workload juga pasti banyak disruption. Dan buat Ahmed sendiri terutama juga karena ada keluarga di rumah kita jadi lebih banyak spend waktu sama keluarga, jadi lebih mengenal gitu kan ya dengan keluarganya. Oke, mungkin kalau saya sendiri karena saya juga kebetulan IT kerjanya ini, sebenarnya kalau IT in general nggak banyak yang berubah sih. Jadi kita tetap kerja dari rumah atau dari kantor itu in general sama. Tapi mungkin yang agak berbeda sekarang karena lebih banyak di rumah. Saya sendiri sering diskusi kalau sama teman gitu ya. Jadi sekarang saya berisik kalau di rumah, saya suka ngobrol gitu ya. Jadi bentar ada yang nelpon, tanya, ngobrol. Kalau di kantor kan nggak perlu telepon, tinggal ke meja gitu kan yang ngomong. Gitu. Tapi sekarang yang banyaknya ngobrol di rumah. Secara miss out ini juga menarik sih, karena kalau mungkin teman-teman IT itu kita kebiasaan ngomong itu lewat chat ya, lewat teks. Jadi catching up itu kita ngomongnya pakai teks. Jadi waktu kita di rumah sekarang ya sebenarnya kalau lebih sama aja. Kita ngomongnya lewat chat. Jadi nggak begitu banyak yang berubah. Ini yang menarik deh. Mungkin kalau gue tanya lagi ke kalian gitu ya, kalau secara in short, summary gitu ya, kira-kira hidup kalian lebih positif atau lebih negatif gitu selama ini? Coba komen. Jose dan Vina, ini boleh kita tanggapin ya sekarang. Ini maksudnya selama ini ya, selama restrictive movement ini. Iya, selama banyak waktu sama di rumah gitu ya. Lebih positif atau lebih negatif gitu. Belum pernah gue pikirin dengan begitu sih ya. Cuman kayaknya mungkin lebih, I guess lebih, gue merasa lebih kurang produktif lah kalau secara in general. Gue kurang produktif. Tapi ya di other hand, jadi bisa ada waktu main-main sama anak-anak juga lah. Waktu kerja juga sebenarnya kan bukan kayak mengurung diri di kamar gitu kan. Jadi bisa main-main juga, yang gangguin mereka biasanya. So I guess masih positive in a way, but it's also negative because it means that there's more work to be covered gitu ya, with more hours gitu. Ya, kalau mungkin pertanyaan agak dirubah dikit, lebih prefer this way of living atau yang sebelumnya? Oh, definitely previous. I see. Ya. Oke. Jose, Vina gimana? Kalau gue sebenarnya ada dua sisi ya, kayak ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya gue nggak bisa latihan MMA, gue nggak bisa ketemu teman, juga kayak connection gue lambat. Jadi maksudnya kalau pakai VPN lambat. Jadi kalau gue extract data gitu, jadi kan tadi gue bilang gue aktuaris, jadi gue pakai data, biasanya gue extract dari database gitu. Kalau pakai VPN itu kan lama banget. Jadi butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan suatu tugas. Itu kayak downside-nya dari work from home. Tapi sisi positifnya menurut gue jadi lebih hemat. Jadi karena gue nggak harus ke mall, maksudnya kita nggak dianjurkan ke mall, jadi lebih hemat di rumah aja, bisa masak, bisa cuma makan di hawker kayak gitu. Terus positifnya lagi, jadi mungkin kalau buat gue sendiri jadi lebih sering telepon keluarga di Indonesia gitu, jadi tanyain kabar mereka lebih sering, jadi kayak sekedar basa-basi tanya kabar gitu juga lebih sering lah, jadi lebih banyak komunikasinya. Dan positifnya lagi lebih banyak waktu buat recharge menurut gue, kayak karena gue introvert jadi lebih punya waktu sendiri itu lebih enak lah buat gue. Tapi kalau ditimbang-timbang mana yang lebih positif, mana yang lebih banyak, menurut gue negatifnya. Jadi gue lebih prefer kehidupan yang tidak direstrik seperti ini. Oke. Walaupun sebenarnya banyak ya hal positif yang lu rasain, tapi tetap general lebih enak yang benar, karena kayak gue
gue merasa kayak setiap keadaan ini ya gue berusaha untuk melihat sisi positifnya dari keadaan inilah gitu. Biar ya, motivasi diri gue juga. Ya. Yes. Ya. Ini emang benar sih, karena pola pikirnya ini kan secara general kejadian yang nggak baik gitu ya. Tapi buat orang-orang yang bisa lihat positifnya, ya kita bisa ngambil ininya lah, ngambil positif. Tapi benar ya, in general ini kejadian yang nggak baik. Nah. Ya, Vina gimana, Vin? Iya, kalau gue mungkin ini karena nature kerjaan gue ya. Jadi kalau bukan in terms of work from home, tapi karena yang lain-lainnya juga tidak bisa buka gitu ya. Even kalau mau visit customernya bakal tanya, kamu punya izin nggak untuk visit? Terus kita bakal tanya, kamu punya izin nggak untuk operate? Jadinya, jadinya apa ya? Lebih Karena birokratis malah ya. Enggak sih, jadi ya karena banyak restriction, jadi kerjaanku sebenarnya berkurang gitu ya. Jadi dengan ini lebih banyak recharge physically sama mentally lah. Iya, terus mungkin positif lainnya lagi, gue mulai berpikir masak apa ya? Gue terakhir masak kayaknya 10 tahun yang lalu. Terus jadi mulai berpikir, aduh dulu masak apa ya? Kok nggak ingat sama sekali gitu. Indomie. Ya, telur ceplok. Mulai dari air dulu, masak air dulu. Emang, iya. Terus cuman ya, jadinya iya lebih sering bersih juga aku di rumah. Ya. Biasanya seminggu sekali ini, aduh kelihatan kotor dibersihin. Iya itu sih ya, cuman ya mungkin susahnya. Lu lebih prefer yang mana? Suka, mungkin masih lebih prefer, mungkin dengan situasi kerjaan gue, kalau bisa work from home-nya itu tidak ada restriction kayak sekarang gitu loh. Ini kayak misalnya ke kantor mau ngambil sampel aja perlu banyak permission gitu ya. Jadi kantor kita tuh udah ditutup dengan access card-nya dimatiin. Orang-orang nggak balik ke kantor gitu. Jadi untuk mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Tapi kalau misalnya emang bisa work from home dengan situasi kerja yang dulu, buat aku sih save traveling time ya. Gitu. Jadi ya mungkin seperti yang udah Jose bilang dan maksudnya kita omongin gitu ya. Ya situasi ini sebenarnya bukan situasi yang baik gitu. Cuman bikin orang-orang jadi explore many different possibilities gitu. Kayak sebelumnya kan kita nggak banyak yang online lah, dan orang-orang mungkin punya barrier untuk go online gitu ya. Jadi sekarang semua orang jadi dipaksa untuk melewati barrier itu gitu. Terus dibikin lebih banyak refleksi juga sih ya. Aku pikir kayak misalnya cuman virus gitu loh, tapi mengubah kehidupan manusia seperti ini gitu. Benar-benar. Jadi emang menarik ya, walaupun sebenarnya emang in general ini kejadian negatif, tapi sebenarnya ini saat-saat dimana orang mulai kelihatan apakah yang selama ini kita lakukan sebagai business as usual itu, apakah emang itu yang paling efektif. Kalau ternyata bisa diginiin ya, bisa digituin gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita pikirkan ulang lagi ya di masa-masa ini. Oke, ini mungkin bagian sesi 1. Saya stop dulu sebentar recordingnya, jadi nanti kita akan lanjutkan lagi.